Halo, selamat pagi pemirsa Kalteng TV. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini kami akan menemani Anda semua selama 1 jam ke depan dan dalam dialog interaktif dalam rangka hari jadi ke-73 Poluan Republik Indonesia dan dengan tema peran poluan di era pandemi. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang cantik-cantik ya. Kita mau kenalan dulu. Narasumber kita yang pertama adalah Bribda Octavia Galuh Wulandari. Ini sebagai vaksinator. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Dan selanjutnya ini ada Bribda Ananda Riza. Ini tim pemulasaran jenazah. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Bribtu Riana Dwi Agustina sebagai tim sosialisasi protokol kesehatan. Ya. Oke, pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KPFM, hari ini kita akan berbincang hangat mengenai peran poluan di era pandemi. Dan sebelum kita berbincang bersama mbak-mbak poluan cantik yang di depan ini, kita jeda dulu yang satu ini. Baik pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KPFM Palangkaraya, masih bersama saya Atif Fabrika dalam dialog interaktif dalam rangka hari jadi ke-73 Poluan Republik Indonesia. Dan hari ini kita mengangkat tema peran poluan di era pandemi. Dan di depan saya sudah hadir yaitu Bribda Octavia Galuh Wulandari. Beliau ini sebagai vaksinator. Nah, seperti kita ketahui kan pemerintah sekarang sudah berusaha melakukan program vaksinasi dan mungkin sudah hampir separuh ya masyarakat Kota Palangkaraya yang sudah divaksin, dan mungkin ada sedikit yang belum vaksin. Itu mungkin dia tidak tahu informasi ataupun dia masih takut nih untuk divaksin ya Mbak ya. Jadi saya ingin bertanya juga, mungkin masyarakat juga ingin bertanya, apakah manfaat vaksin itu Mbak? Oh, baiklah. Sebenarnya manfaat vaksin itu yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu untuk membentuk antibodi. Jadi ada kekebalan tubuh untuk tubuh kita. Meskipun kita sudah divaksin, belum tentu kita tidak terpapar COVID, jadi masih bisa terkena COVID. Tapi gejalanya tidak seberat dengan orang yang tidak divaksin. Oke, walaupun kita sudah divaksin nih ya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu ya. itu. Jadi menurut Mbak nih, mungkin sudah ada datanya nih ya, jumlah yang sudah divaksin di Kalteng ini sudah ada berapa orang nih Mbak? 60.000 lebih. 60.000 lebih. Iya. Oke. Nah, ini sebagai seorang poluan vaksinator nih ya Mbak ya, sudah pernah mengikuti giat vaksin di mana aja nih? Giat vaksin yang sudah pernah saya ikuti yang di Palangkaraya ini, di Polda Kalteng, di lapangan Barigas, kemudian di Dokes, pernah juga di Brimob, daerah Tangkiling, masyarakat sekitar situ, kemudian Polairut, susur sungai Mbak, di bawah Sungai Kahayan. Jadi kami vaksinnya itu di kapal. Oke, di kapal. Di kapal. Kemudian kita juga door to door, jadi datang ke rumah-rumah masyarakat seperti itu, dengan ada gate baksos juga. Kemudian ada juga di KNPI, mahasiswa, IAIN, Palangkaraya. Kemudian ada juga yang terbaru di Huma Betang. Oh ya? Direktur juga ada di Pos Lantas dan Mantike. Jadi untuk pengguna jalan kita itu pernah. Kemudian pernah juga ke Polres Kotim, Kapuas. Pernah juga yang terbaru itu yang ada di itu tadi Huma Betang yang terbaru. Oke. Jadi Mbak sebagai vaksinator ini kan tidak setiap hari jalan aja mulus, pasti ada kendala dong ya Mbak ya? Ya, pastinya ada. Kendalanya apa aja nih Mbak? Sebenarnya kendalanya cuma satu sih, ketersediaan vaksin. Oh iya? Jadi vaksinnya itu terbatas. Oke. Dan juga biasanya dari pusat kosong, di situ keterbatasannya. Oke, jadi kalau sudah stok terbatas itu perlu waktu berapa lama untuk nunggu stok
selanjutnya lagi nih Mbak? Untuk memastikannya kami tidak bisa memastikan karena itu dari pusat ya. Oh ya. Jadi kalau vaksin sudah datang kami langsung melaksanakan vaksin. Oke. Ada juga yang nanya nih Mbak ya, jenis vaksin apa aja nih yang biasanya sudah digunakan? Biasanya yang kami gunakan jenis Sinovac dan AstraZeneca. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya. Jadi buat pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KPFM yang ingin bertanya dalam dialog kami pagi hari ini boleh langsung ke 0813 3669 7835. Baik pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KPFM, kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini ya, peran Polwan di era pandemi. Jadi kita tadi sudah ngebahas vaksin-vaksin apa saja yang sudah dilakukan di Kota Palangkaraya. Dan ini Mbak, ada yang nanya nih Mbak ya, di 0813 3669 7835. Ini dari Yeni di Pahandut nih Mbak. Jadi dia bertanya nih, halo selamat pagi Mbak Polwan. Iya, selamat pagi juga nih buat kamu nih ya. Jadi apa sih perbedaan dan efek samping dari vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca? Baiklah, saya akan menjawab. Jadi perbedaannya antara Sinovac dan AstraZeneca, perbedaannya tuh ada di efek sampingnya sih sebenarnya ya. Kalau Sinovac biasanya efek sampingnya dia mengantuk dan lapar, tapi tergantung respon tubuh masing-masing. Ada juga yang demam, ada yang tidak. Sedangkan kalau AstraZeneca itu biasanya dia efek sampingnya demam dan juga nyeri pada saat bekas penyuntikan. Oke, gitu ya. Jadi mungkin ada juga nih batas waktunya nih ya, berapa lama tanggal kembali untuk jadwal. Mungkin ada yang juga yang sudah vaksin pertama, terus sesi nunggu vaksin kedua itu berapa, rentang waktunya berapa lama nih, berapa hari nih Mbak? Oh, rentang waktunya. Kalau untuk AstraZeneca biasanya 12 minggu, sedangkan untuk Sinovac biasanya 28 hari. Oke, terus ada yang nanya juga nih Mbak ya, dia itu kan pernah kena COVID nih, tapi ya terpapar gitu ya, jadi dia agak ragu apakah bisa divaksin atau tidak nih, kira-kira gimana nih Mbak? Sebenarnya bisa divaksin, tapi harus menunggu 3 bulan dulu. Oh ya, baru bisa divaksin. Jadi harus nunggu 3 bulan baru bisa gitu ya. Untuk diberikan vaksin. Jadi aman-aman aja nih Mbak ya. Aja. Jadi oke. Ini juga kira-kira nih Mbak ya, solusi cara mengatasi warga atau masyarakat yang merasa nggak kebagian vaksin. Ada juga nih yang ngeluh, wah aku udah datang ke TKP tapi udah penuh banget gitu. Terus sudah mencoba daftar via online juga udah tutup cepet banget gitu loh. Gimana nih Mbak? Cara mengatasinya ya sebenarnya bukan tidak dapat, tapi belum saatnya untuk vaksin. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus mengedukasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kenapa tidak diberikan vaksin? Karena mungkin vaksinnya masih terbatas, masih kosong, seperti itu. Jadi nanti bisa menunggu waktu selanjutnya, atau tidak nanti bisa daftar di via WA Bot. Di nomor mana tuh Mbak? Bisa boleh dibagi Mbak? Nomor WA Botnya. Nah jadi buat masyarakat Kota Cantik Palangkaraya bisa lewat WA Bot ya Mbak ya? WA Bot. Di nomor mana Mbak? Di nomor 0812 5182 4861. Nanti WA Bot akan membalas secara otomatis. Nah, jadi buat masyarakat yang mungkin belum vaksin, boleh langsung daftar di WA Bot di 0812 5182 4861. Nah, ini saya juga pengen tahu, mungkin sudah bangga gitu ya menjadi Polwan sebagai vaksinator gitu. Apa kebanggaan Mbak nih? Kalau bangga pasti bangga. Karena selain saya sebagai polisi yang melaksanakan tugas pokok polisi, saya juga bisa menjadi seorang tenaga kesehatan yang membantu vaksinator yang fungsinya adalah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, nah sebelum saya lanjut ke Mbak Polwan yang selanjutnya,
Ati juga pengen tahu, saya pengen tahu juga kesan dan pesan Anda nih menjadi seorang polwan sebagai tim vaksinator. Kalau kesannya sangat berkesan ya, karena saya bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan pesan saya untuk masyarakat dan untuk kita semua, tetap patuhi aturan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, seperti itu. Dan sekarang ada tambahannya lagi, Mbak. Ya, jadi kita harus mencegah kerumunan. Oh iya. Dan juga mengurangi mobilitas seperti itu. Betul banget. Jadi buat masyarakat Kota Palangkaraya, walaupun kita sudah divaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, pendengar setia KPFM dan juga pemirsa Kalteng TV, nanti kita lanjut kembali nih ya dengan narasumber selanjutnya, yaitu Bribda Ananda Riza. Ini sebagai tim pemulasaran jenazah, tapi setelah jeda yang satu ini. Aktif dalam rangka hari jadi ke-73 Polwan Republik Indonesia. Kita lanjut lagi ke narasumber selanjutnya pemirsa Kalteng TV, yaitu Bribda Ananda Riza. Ini beliau ini sebagai tim pemulasaran jenazah. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Iya, jadi saya juga penasaran nih ya, apa itu pemulasaran jenazah dan apa aja nih tata cara pemulasaran jenazah COVID-19 itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk pemulasaran jenazah sendiri itu adalah penanganan jenazah dari mulai jenazah diterima oleh petugas pemulasaran sampai dengan jenazah dimakamkan. Nah, untuk tata caranya sendiri, masing-masing rumah sakit tentunya punya tata laksana yang berbeda, tapi tujuannya pasti tetap sama. Nah, untuk yang pertama yang pasti petugas pemulasaran akan menggunakan APD lengkap berupa hazmat, kemudian lanjut ke proses pembungkusan. Sebelum dibungkus biasanya disemprotkan cairan disinfektan ke seluruh tubuh jenazah. Oke. Kemudian dibungkus menggunakan plastik pada lapisan pertama, dilanjutkan dengan kain kafan sebanyak 3 lapis pada lapisan selanjutnya. Dan lapisan yang terakhir digunakan plastik lagi. Kemudian setelah digunakan plastik, dimasukkan ke dalam kantung jenazah sebelum dimasukkan ke dalam peti jenazah. Nah, biasanya rumah sakit ada yang ketika setelah didisinfektan atau dibersihkan atau ditayamumkan, itu dilaksanakan diibadahkan, disolatkan untuk yang muslim. Namun ada juga rumah sakit yang setelah dimasukkan ke dalam peti jenazah baru dilaksanakan ibadahnya. Seperti itu. Nah, untuk jenazah yang meninggal tapi hasil dari swabnya itu swab PCR itu belum keluar nih Mbak ya, apakah pihak keluarga dapat mengambil jenazah tersebut? Rumah sakit sendiri tentu menerapkan SOP dari masing-masing rumah sakit ya. Jadi kami petugas pemulasaran tentunya menunggu hasil dari swab PCR tersebut. Apabila hasilnya positif, kami tetap laksanakan prosedur secara COVID-19. Namun hasilnya jika negatif, kami persilahkan keluarga untuk mengambil. Nah, seandainya nih bagaimana jika ada pihak nih Mbak ya, pihak keluarga yang tetap kekeh nih, tetap berusaha mengambil paksa jenazah yang di tengah jalan kayak di luar Jawa, Pulau Jawa itu kan ada lah tuh Mbak. Untuk berdasarkan pengalaman saya sejauh ini, belum pernah terjadi dan diharapkan jangan sampai terjadi, mengingat kami petugas dari anggota kepolisian sehingga minim kemungkinan terjadi hal tersebut. Oke, jadi di Kalimantan Tengah ini tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Oke, nah untuk tim Polwan pemulasaran jenazah ini, apakah setiap Polwan ini dibekali kemampuan pemulasaran jenazah nih Mbak? Tentu, Polwan sebelum melaksanakan pemulasaran jenazah, kami dibekali dengan pelatihan sampai kami mengerti tata cara dan tata laksananya. Sampai kami benar-benar mengerti, baru kami diikut sertakan. Oke, pastinya pertama gimana Mbak? Apa perasaan Mbak pertama kali gitu? Pertama kali campur aduk ya. Secara biasanya kita berhadapan dengan masyarakat umum, dengan
masyarakat yang masih hidup gitu. Iya. Sekarang kita berhadapan dengan jenazah. Oke. Nah, untuk jenazah pasien COVID-19 yang ditangani Polwan tim pemulasaran, adakah yang berjenis kelamin laki-laki atau hanya perempuan aja nih? Untuk Polwan, Iya. biasanya diikut sertakan ketika ada pasien yang berjenis kelamin perempuan. Namun kami pernah dilibatkan di Rumah Sakit Dori Silvanus. Itu ada pasien yang meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Buat pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KBFM ya yang ingin bertanya tentang dialog kita hari ini, boleh langsung saja ke WA 0813 3669835. Nanti kita balik lagi akan berbincang-bincang kembali dan setelah iklan yang satu ini. Baik, pemirsa Kalteng TV, masih bersama saya Atif Pablika. Dan ini sekarang Mbak ada lagi yang nanya nih ya. Ini masih mengenai sosialisasi protokol kesehatan. Nah, ini pasti ada nih kalau ada warga yang sudah disosialisasi tapi tetap aja bandel nih Mbak ya. Apa tindakan dari kepolisian nih Mbak? Tindakan dari kepolisian yang pastinya kita memberikan penjelasan bahayanya tentang COVID itu sendiri ya. Nanti efeknya gimana seperti itu. Oke, ada sanksi-sanksi tertentu gitu Mbak? Sanksinya ada dari Perda kan, dari yang Perda, ada yang sanksi bayar 100.000 itu. Oke. Nah itu. Oh, ya. Atau menyapu jalanan. Oh iya, itu sering ya, sering Ya. kita lihat ya. Oke, seperti itu. pemirsa Kalteng TV dan juga pendengar setia KPFM, menarik sekali perbincangan kita hari ini, dialog interaktif ya dalam rangka hari jadi ke-73 Polwan Republik Indonesia. Jadi sebelum kita tutup acara kita hari ini, Aka juga mau nanya ini pesan-pesan dari mbak-mbak ini, mungkin mewakili satu saja ya, peran Polwan di era pandemi seperti ini Mbak. Pesan-pesannya ya, semoga Polwan semakin jaya, sukses selalu, semangat kerjanya karena berkah ya. Pokoknya harus semangat Semangat, gitu ya. Apapun itu ikhlas, kerja Oke, ikhlas. apapun itu ikhlas nih pemirsa Kalteng TV. Oke, terima kasih buat pemirsa Kalteng TV yang sudah menyaksikan dialog kita hari ini. Dan nanti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Atif Pablika pamit dan Mbak-mbak juga pamit dan selamat pagi.